idea alone is not enough. Idea needs execution. Sebuah ide itu harus dilahirkan. Percuma kalau dia cuma diawang-awang doang, it stays in your head, itu nggak jadi apa-apa. Gitu. You are truly creative ketika ide yang lo dapet di awal ini kemudian you put a lot of work into it. Idea plus execution. Nggak bisa idea only, nggak bisa execution only. Karena setiap penulis tuh punya ritme, punya style sendiri. Allocate time and space to write. Apapun itu, jadi mau berisik kek, mau tenang, mau di gunung, mau di pantai, yang penting kamu allocate. Allocate means kamu benar-benar menyediakan waktu. Hari ini jam segini dan jam segini saya menulis. Kreativitas itu kayak investasi. Many kind of material. Itulah yang gue bilang investment. Jadi mungkin lo harus banyak baca. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Membaca berbagai topik. Mengetahui berbagai topik. Sampai kemudian tiba-tiba you can connect topik-topik yang kelihatannya tidak berhubungan ini menjadi a new idea. Tidak semua pembaca buku menjadi penulis. Tapi semua penulis adalah pembaca. Karena menulis itu hasil meracik. Racikan lo semakin banyak variasinya, kalau bahan bakunya juga banyak. The big idea, it has to be yours. Kalau nggak lo bukan penulis. Oke? The big idea, what happened in the scene, itu ide besar harus dari lo. Detailingnya, menurut gue, lo bisa minta bantuan AI. Anggap AI itu kayak anak magang yang lo suruh riset, ya nggak? Asisten riset deh. Bedanya nih ada orang, ada ini. Oke, selamat datang di Jadi Mikir dengan saya, Ajeng Asmarandani. Dan kembali lagi dengan Om Piring. Om Piring sejak kapan ngomongin Om Piring? Dengan Mas Henry. Oke Mas Henry. Jadi aku mau ngebahas tentang berpikir kreatif. Ya kan? Nah, Mas Henry kan udah punya judul buku banyak ya, udah nulis banyak gitu ya. Sebenarnya sebagai penulis baru, ya kan, sebagai penulis baru dan mungkin banyak teman-teman juga yang pengen gitu bisa menjadi lebih kreatif tapi nggak tahu mulai dari mana gitu kan. Kalau Mas Henry kan udah proven nih, udah banyak buku yang terbit gitu. Jadi kita pengen gali lebih jauh. Kira-kira ada nggak sih sebuah sistem yang bisa replicable gitu tentang cara berpikir kreatif gitu. Mas Henry kan sekarang full time author ya. Betul. Ada perbedaan nggak sih proses menulis pada saat masih harus juggle dengan full time job dan sekarang udah jadi full time author? Ada perbedaan nggak? Yang pasti adalah kesempatan untuk menulisnya dong, gitu. Waktu dulu saya masih kerja full time, menulis itu colongan gitu, mengambil waktu sisa. Bisa dari weekend atau nunggu pada saat pergantian pekerjaan. Kadang-kadang saya nulis tuh abis resign tapi sebelum pekerjaan baru mulai. In between jobs. Dan sengaja saya minta misalkan starting date pekerjaan berikutnya itu dikasih belakangan, gak langsung supaya ngasih kesempatan buat nulis. Tetapi menariknya secara ideation sebenarnya sama aja loh. Dapat idenya tuh menurut saya sama aja. Gitu. Tapi ada bedanya gak sih sama kayak the likelihood of you getting writer's block? Jadi aku kalau misalnya for example kalau kuota otak tuh lagi banyak kepake buat kerjaan, disuruh nulis tuh gak bisa gitu. Tapi giliran lagi luang lebih ngalir gitu kan. Is that the same with you or gak ada pengaruhnya sebenarnya? Saya pikir bener ya. Maksudnya mental energy itu kan mirip kayak physical energy. Dia bisa depleted dong, bisa habis, bisa ya reserve yang tersisa buat nulis tuh pasti lebih sedikit gitu. Jadi ya kamu benar, sekarang sesudah jadi full time writer energinya ya lebih banyak buat nulis saja. Tapi jadi ada pressure gak sih Mas kalau misalnya kayak now that you are full time author, jadi aduh gue harus mengkompensasi ini dengan menulis lebih banyak gitu. Ada gak sih pressure kayak gitu? Ada banget. Jadi pressure ada dua macam nih. Ada yang monetary sama non monetary. Kalau dulu pada saat menulis sebagai nyambi, ada full time job, kan enak. Sebenarnya my main source of income itu adalah dari pekerjaan. Menulis itu jadi side project, jadi passion. Nggak pusingin masalah duit. Gitu. Nulis itu lebih bebas. Alah bodo amat gitu kan. Ini buku mau laku mau enggak bodo amat gitu. Karena duit gue nggak tergantung dari sini. Dan itu sebenarnya dampaknya tuh menurut gue sih creativity lo lebih lepas, idealisme lo tuh lebih terjaga karena lo nggak usah mikirin duit,
Nah jadi ini sekalian gue ngasih nasihat kepada yang nonton yang mau jadi nulis. Kalau baru awal jadi penulis, menurut gue sih sebaiknya lo punya source of income yang lain dulu deh. Gue kurang menganjurkan untuk gue mau jadi penulis full time, baru mulai nih ya. Dan gue akan menggantungkan nafkah gue dari menulis. Unless lo anak tajir banget, yang gak peduli lagi sama nyari duit ya terserah. Tapi kalau lo harus mandiri, harus nyari duit atau harus support orang lain, lo punya fondasi income dulu deh. Gitu, pekerjaan yang bisa menjamin nafkah lo, baru lo nulis. Nah begitu switch jadi full time writer, kayak lo bilang, ya ada. Kalau dulu kan harga diri, harga diri. Kalau dulu waktu gue kerja full time dan menulis, pride gue itu gak terlalu bergantung pada menulis. Kan gue udah karir nih. Yeah. Gue ada job title gitu, gue gak di-define dari tulisan gue bisa bilang judge me dari karir gue di kantor gitu. Begitu ini hilang, maka gue cuma ada identitas gue hanya tertinggal sebagai penulis. Jadi ada pressure dong kalau tulisan gue berhasil atau enggak. Secara moneter, nah lo mendadak source of income hanya jadi menulis. Tiba-tiba gue gak bisa segila itu mungkin. Tiba-tiba gue harus lebih realistis. Tiba-tiba gue harus lebih komersial gak sih? Iya. Mikirin selera pasar. Gitu. Karena gak bisa seenak-enaknya lagi bilang, it's okay kalau buku gue gak kejual. Ya gak bisa, buku gue harus ngejual men. Gitu. Iya. I wanted to say kayak how do you stay creative. Tapi kreatif juga sebenarnya bisa diartikan dengan ya producing itu juga create kan. Jadi gak bisa dibilang juga yang satu lebih kreatif daripada yang lebih komersial. Sebenarnya proses kreatif itu adalah proses produksinya, ya nggak sih? On one hand, gue agak misain sih. Gitu. On one hand tuh creativity tuh ada ideation. You come up with the idea. Gitu. Teman-teman semua bisa suatu hari lagi naik kereta, gitu ya. Tiba-tiba dapet ide aja, gitu. Lucu nih kalau gue punya ide kisah cinta antara ini dan ini misalkan. It's just an idea. Itu saja udah bagian dari creativity. However, idea alone is not enough. Idea needs execution. Nah, baru masuk ke yang lo bilang tadi. Bahwa sebuah ide itu harus dilahirkan. Percuma kalau dia cuma diawang-awang doang, it stays in your head, itu nggak jadi apa-apa. Gitu. You are truly creative ketika ide yang lo dapet di awal ini kemudian you put a lot of work into it. Menulislah kalau lo penulis, kalau lo pematung lo mematung, kalau lo pelukis lo melukis. Whatever it is, harus dikerjain kan. Gitu. Jadi itu dua-duanya perlu. Tapi kan jadi gini, kan orang sering bilang, lo orangnya kreatif banget. Dan biasanya kalimat itu mengacu kepada orang yang bisa berpikir out of the box gitu kan. Kayak wah gila original banget ide lo gitu kan. Padahal kreatif itu sendiri juga bisa didefinisikan sebagai create, membuat karya gitu. Dan not necessarily it has to be super original, gak harus yang breakthrough. Asalkan dia punya ide kemudian dia realisasikan. Kalau menurut Mas Henry gimana, kayak apakah kreatif itu berarti harus original idea, harus yang menggebrak, atau kayak the fact that you are creating something even though it's not breakthrough, it's still creative? Umumnya itu diartikan bahwa dia menemukan sesuatu yang nggak biasa, dia menemukan sesuatu yang baru yang nggak terpikir oleh orang lain sebelumnya. Gila lo kreatif banget, makanya ada istilah gitu kan, gitu. Tapi gara-gara lo ngomong gitu, gue jadi kepikiran sekarang bahwa mungkin definisi tadi iya juga ya, terlalu sempit ya, gitu, terlalu sempit. Bener juga kamu. Mungkin kreatif itu jangan disempitkan bahwa ketemu idenya aja, tapi kreatif itu bisa disematkan pada orang yang pursue the idea, gitu. Ponten, nilainya itu nggak hanya diberikan kepada ide yang orisinil, tapi nilai itu juga diberikan kepada ketekunan, ya kan? Ketekunan untuk follow through idenya mungkin biasa aja, tapi hanya dia yang follow through, gitu, yang betul-betul dikerjain sampai finish. Pernah nggak lo mendengar situasi ini? Ini biasanya di antara netizen atau lo sendiri atau kita sendiri ya, gitu. Kita melihat sebuah ide, bisa novel, bisa film, gitu. Terus kita bilang gini, sebenarnya gue udah kepikir sih ide ini dulu. Iya sering kan? Iya kan? Sering.
ini gue juga udah kepikir dulu. Iya. Lu kepikir doang, tapi lu kagak lu jadiin apa-apa cuy gitu kan. Jadi kalau ada netizen yang bilang, ini gak terlalu hebat, gue udah ngepikirin, lu jadiin gak? Gitu. Menurut gue kreatif harus juga sampai ke proses produksinya. Jadi itu kombinasi antara memiliki ide, lalu kita punya take-nya kita sendiri, abis itu kita produce, ya gak sih? Idea plus execution. Iya. Gak bisa idea only, gak bisa execution only. Kalau misalnya Mas Henry sebagai penulis yang udah menulis banyak sekali buku, ada gak sih kayak ritual atau kayak sistem yang selalu dilakukan supaya proses menulisnya lebih mudah gitu? Yang replicable gitu. Kalau misalnya teman-teman juga mau ikutan nulis, tapi mulai dari mana gitu? Dari apa yang gue tahu, baca tentang banyak penulis besar, itu there is no single system gitu loh. Jadi kalau gue nggak mau yang nonton ini mengartikan bahwa wah there is one perfect single system. Karena setiap penulis tuh punya ritme, punya style sendiri gitu. Ada yang menulis harus tempat sepi, ada yang menulis nggak apa-apa tempat ramai, ya kan? Ada yang menulis harus keluar kota, atau ada yang menulis harus pakai musik, ada yang nggak pakai musik. Bahkan gue baru tahu ada orang yang menulis itu aplikasi softwarenya aja harus tertentu, kalau nggak dia nggak bisa nulis. Jadi sebenarnya banyak macam. Jadi gue share dari versi gue sendiri. Kalau dari versi gue sendiri itu adalah yang paling minimum allocate time and space to write. Apapun itu, jadi mau berisik kayak, mau tenang, mau di gunung, mau di pantai, yang penting kamu allocate. Allocate means kamu benar-benar menyediakan waktu, hari ini jam segini dan jam segini saya mau nulis. Dan pada saat nulis ini, commit juga, jangan sambil nyambi. Nyambi kerjaan kantor kayak, kalau kamu ada kerjaan kantor, nyambi media sosial, itu bahaya banget, gak akan kelar-kelar. Gitu, apapun lah itu. Jadi make a commitment to yourself. Hari ini di jam segini sampai jam segini, gue mau nulis. Udah itu doang. Make a promise to yourself. Kalau gue selalu gitu sistemnya. Oke, jadi triggernya itu justru dengan alokasi waktunya. Bukan dengan, kan ada orang yang kayak gue mau menulis, gue mesti baca buku dulu biar kayak panas otak gue gitu. Enggak juga? Too late. Jadi gini, gue seneng lo bring up tentang baca buku. Kadang-kadang orang tuh kalau ditanya supaya kreatif gimana sih gitu kan, atau supaya keluar ide bagaimana sih, itu terkandung dalam pertanyaan itu seolah-olah tuh proses kreatif itu kayak bikin nasi goreng gitu. Maksudnya nasi goreng itu kan ada starting pointnya kan ada, ambil wajan, taruh bumbu segala macam, nasi terus dimasak. Kreativitas tuh nggak kayak gitu. Kreativitas itu kayak investasi. Kreativitas itu compound. Long term gitu kan. Blue chip yang lo dapat dari lama atau whatever lah, reksadana. Tapi dia sifatnya lama. Artinya ketika lo bertanya, misalkan saya mau mulai menulis besok. Gimana cara supaya lebih kreatif? Prosesnya itu bukan dimulai besok. Prosesnya itu mungkin harusnya udah kejadian 3 tahun yang lalu. Start dari 3 tahun yang lalu. Get it? Gitu. Itu yang maksud gue investment. Tapi how do you start? Nah ini yang gue mau omongin. Ini menurut gue, lagi-lagi gue gak bisa menyamakan semua orang. Kalau lo mau kreatif, maka lo perlu berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya, itu lo udah absorb many kind of material. Itulah yang gue bilang investment. Jadi mungkin lo harus banyak baca, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, membaca berbagai topik, mengetahui berbagai topik, sampai kemudian tiba-tiba you can connect topik-topik yang kelihatannya tidak berhubungan ini menjadi a new idea. Gue sangat percaya dengan ungkapan, tidak semua pembaca buku menjadi penulis, tapi semua penulis adalah pembaca. Jadi gue gak percaya kalau ada orang bilang, gue mau jadi penulis. Lu udah banyak baca buku gak? Enggak. Tapi gue mau jadi penulis aja. I don't believe it. Not me. Gue gak percaya. Karena menulis itu hasil meracik. Dan racikan lo semakin banyak variasinya, kalau bahan bakunya juga banyak.
Orang yang cuma baca buku 5 buku seumur hidup sama orang yang baca 500 buku sepanjang hidupnya, kira-kira yang punya bahan baku buat diolah lebih banyak siapa? Yang kedua. Jadi gue gak percaya kalau lo gak. Tapi berarti you made it sound like it's high barrier untuk jadi penulis. Kalau misalnya ya lo harus baca buku banyak dulu, udah harus berapa tahun yang lalu gitu, kayak what if I wanna start now? Gimana? Kalau lo start now, kalau lo dari dulu udah baca buku, udah punya dong modalnya. Oke. Kalau misalnya orang ini nggak punya, dia harus baca buku menurut dulu. Menurut gue baca dulu. Oke. Karena gini loh. Kalau nonton film nggak bisa di replace dengan nonton film. Ini keyakinan gue. Enggak. Saya nggak pernah baca buku, tapi saya suka nonton film gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Karena film itu kan acted out. Gitu kan. Misalkan kita berdua nih saat ini. Nah, ini kan kebetulan kita video ya. Misalkan ini adalah sebuah film. Bayangkan ini sebuah film. Oke? Kalau misalkan nih adegan gue melamar. Gitu kan. Gue melamar, will you marry me? Lo melihat sebuah adegan yang di-actingkan kan. Ini kan coba di-convert menjadi tulisan. Kan perlu banyak pemilihan kata-kata. Gitu. Pengadeganannya bagaimana. Ekspresi lo ketika terharu langsung kelihatan. Kalau di video. Kalau di film. Lah kalau menulis lo harus mengartikulasikan dong. Bener. Gitu. Ya. Ajeng menatap dia kehilangan kata-kata. Iya. Matanya berkaca-kaca, jarinya bergetar. Iya. Halo? Itu semua nggak ada kan pas lagi. Iya. Oh, nonton. jadi diksinya ya. Diksinya, pemilihan katanya. Itu kan it's not as simple as that. Jadi membaca itu sebenarnya buat dua. Pertama substansi dan ide. Semakin lo beragam baca, lo punya banyak ide. Dan lo bener-bener harus beragam sih. Lo ngebaca buku novel, oke, fine. Tapi lo novelnya jangan cuma satu genre doang dong. Iya. Gitu. Kalau bisa jangan cuma romance doang. Lo baca misteri, lo baca thriller. Lebih bagus lagi lo baca science, lo baca psikologi. Iya. Agatha Christie itu, tahu Agatha Christie ya? Tahu nggak? Menurut gue tuh the biggest crime writer buat gue. Iya. Gue suka banget Agatha Christie. Itu gue pernah baca, dia tuh banyak membaca buku tentang racun, coba. Berapa banyak buku tentang racun. Dan kebetulan kalau gak salah dia sempat kerja sebagai apoteker. Aduh, sorry ya, ralat gue kalau salah. Tapi kalau gak salah pekerjaannya dia pun itu memaparkan dia kepada berbagai bahan kimia dan racun. Makanya ketika dia menulis novel crime, pembunuhannya dengan racun, itu jadinya keren gitu, believable. Iya. Gitu. Jadi banyak membaca supaya lo banyak racikan ide. Cowok nembak cewek, ya masa gitu lagi. Ya. Perbanyak dong caranya, gitu kan. Kenapa orang stres, karena apa, trauma. Perbanyak baca. Yang kedua, banyak membaca itu supaya mengetahui style. Baca buku Pram, baca bukunya Lila Chudori, baca bukunya Dewi Lestari, baca bukunya J.S. Kairen. Setiap writer punya stylenya masing-masing, gitu kan. Dan gue selalu bilang, copy aja dulu buat penulis awal. Bukan mengcopy bukunya ya, mengcopy stylenya. Lo cocoknya sama siapa? Cocok style Ika Natasha, ya lo copy. Copy dulu stylenya ya, bukan ceritanya. Lo suka gaya bertutur Dewi Lestari, start aja dari dia dulu. Eventually nanti you will find your own form. Tapi you will start from copying someone kok awalnya. Oke. Kalau misalnya yang seru juga pembahasan tentang AI nih Mas. AI. Jadi kan AI itu udah menggantikan proses berpikir kreatif karena dia bisa scraping banyak sources at one go. Terus dia bisa menghadirkan struktur yang langsung jelas gitu. Kayak misalnya help me to write script apa. Terus dia udah langsung ngebikinin buat kita gitu kan. How do you think proses kreatif itu berbeda dengan AI dan tanpa AI? Good question, sangat timely karena AI lagi rame. Again ini my personal opinion ya, nggak bisa dibilang benar apa salah. Gue orangnya gengsian. Termasuk gengsi sama mesin gitu. Jadi gue gak terima gitu kalau AI nulisin sampai tahap tertentu. Jadi yang gue protect, yang gue anggap masih sakral, itu adalah plot. Yang paling basic dulu, plot cerita. Ini kalau gue bicara novel ya, atau fiksi, itu adalah gak bisa men, ide awal tuh dari gue. Gitu. Kemudian struktur menurut gue, lo harus fight ngerjain sendiri.
Gitu. Mau itu non fiksi, lo mau ceritain apa dulu, usahakan lo dulu yang generate, jangan cepet-cepet ke AI. Begitu juga fiksi. Fiksi itu udah banyak buku tips menulis. Kenapa lo buru-buru minta dibuatin AI sih? Karena gue percaya ya, otak tuh kayak muscle. Muscle kalau nggak dipakai kan mengkeret tuh. Yeah. Makanya kita angkat beban resistant training supaya ototnya jadi. Otak lo juga. Kalau lo bahkan nggak mau berpikir dan berpikir lo delegate ke AI, otak lo jadi tambah kecil, men. Baca dong buku. Kan udah banyak. Drama 3 babak. Terus ada buku Save the Cat. Ada 13 bit of fiction. Lo mau kurang apa lagi sih? Udah disediain. Lo tolong cuma berputar otak sedikit. Gitu untuk ngisi itu. Jadi gue sampai di situ gue nggak mau ngasih ke AI. Gue terlalu gengsian. However, tidak realistis juga bahwa lo tidak pakai AI sama sekali. Itu sama aja kayak zaman dulu waktu Google pertama kali keluar dan lo bilang, gue nggak mau pakai Google, gue akan ke perpustakaan offline buat riset. Lo mati aja gitu kan, gitu. Nah, gue menggunakan AI itu pada saat untuk riset teknis. Karena gue punya 2 pilihan. Gue bisa harus cari narasumber expert di topik itu, atau gue ke perpustakaan, dan itu bakal sangat buang waktu. Atau gue bisa bantu AI. Ini gue kasih contoh real nih. Menulis tentang adegan pembunuhan. Oke. Gue udah punya bayangan bahwa korbannya itu ditembak dari belakang. Dor gitu kan. Itu ide gue. Pokoknya dia harus ditembak gaya eksekusi dari belakang jeder. Tapi kan gue gak tahu kepala kalau ditembak dari belakang, dari jarak dekat, lukanya seperti apa. Bisa dong gue harus nyari kontak, ada dokter forensik gak? Itu pun dokter forensik harus, dok udah pernah ngalamin mayat ditembak dari belakang gak? Lama ya cuy. Gue bisa sih ke perpustakaan gitu. Atau gue bisa save time, gue nanya lah ke AI. Gue nanya spesifik, tolong dong jelasin ke saya, korban kalau ditembak dengan pistol dari belakang itu baunya kayak apa, lukanya kayak apa. Nah, menurut gue itu penggunaan AI yang masih justified. Iya. Keren. Aku soalnya jadi keinget dulu tuh aku suka banget baca Dan Brown kan. Suka banget baca Dan Brown. I love Dan Brown. Dulu tuh aku selalu berpikir gila nih orang tuh risetnya gimana ya, kayak dia tahu jalan-jalan pokoknya yang kayak bener-bener sedeskriptif itu sehingga orang yang membaca tuh bisa mengikuti petualangan dari main karakternya gitu kan. Ini berarti dia risetnya apa dia beneran datang ke situ, apa kayak dia beneran nyusurin semuanya. Dan aku tuh cuma kayak gila nih orang risetnya lama banget pasti ya gitu. Tapi bener juga ya, maksudnya sekarang tuh udah mudah banget karena kita bisa. Betul. The big idea it has to be yours. Kalau nggak lo bukan penulis, oke? The big idea, what happened in the scene, itu ide besar harus dari lo. Detailingnya, menurut gue, lo bisa minta bantuan AI. Anggap AI itu kayak anak magang yang lo suruh riset, ya nggak? Asisten riset deh. Bedanya nih ada orang, ada ini. Lo punya ide hayalan gitu kan. Gue pengen adegan penjahatnya matiin orang di kota Paris. Dan pembunuhan itu harus terlihat seolah-olah dia dirampok. Dan lo nggak pernah ke Paris. This is where AI comes handy kan, lo bisa nanya AI, tolong dong di pojokan mana di kota Paris yang rawan kejahatan sehingga kalau ada orang mati di situ tuh dianggap normal, padahal dia sebenarnya di assassinate misalkan, kan keluar tuh datanya. Terus lo bisa pakai Google Map, lo ngecek lokasinya, street view, enak kan, gitu. Tapi the idea bahwa somebody gets murdered dan dibuat seolah-olah di frame dia korban kejahatan biasa, itu harus dari elu. Iya. Tapi gitu. Kayak deskripsi believable-nya bisa teknis, riset. Betul. Iya bener juga ya. Kalau gitu nggak ada alasan aku nggak nulis fiksi ya. Cie gitu. Jadi mikir kan? Iya. Bener. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa recap nih Mas tentang proses berpikir kreatif, bahwa berpikir kreatif itu tadi resepnya ada 2, harus ada idenya sama ada eksekusinya. Karena ide doang ya belum jadi kreatif ya kalau misalnya belum direalisasikan gitu. Terus variabelnya tadi kalau mau mulai nulis mesti mulai sering baca dulu. Banyak baca berbagai genre dan topik. Itu lebih untuk dapetin nuggets of idenya, bahan racikan idenya. Sama baca style yang berbeda supaya lo ketemu, lo cocok ke style
seperti apa. Oke, sama preferensi genre juga ya. Sama preferensi genre. Oke, I see. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Henry untuk pembahasan mengenai cara berpikir kreatif. Jadi buat teman-teman yang mau mulai menulis ya, seperti saya nih si penulis baru juga sambil berguru dengan penulis senior. Semoga episode kali ini bisa ngebantuin kalian untuk bisa berpikir lebih kreatif. Thank you.